mendengarkan podcast ini. Dalam Injil, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia akan memberikan upah kepada orang yang meninggalkan segala sesuatu karena mengikut Dia. Pernyataan tersebut terdapat di beberapa ayat dalam Injil. Tuhan Yesus berkata, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Terus baca Pak. Itu Matius 19 ayat 29 ya. Ayat yang senada terdapat dalam Markus 10 ayat 29-30. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Dalam dua ayat di atas tidak ada kata istri. Kalimat 100 kali lipat ganda terjemahan dari hekaton taplasiona, atau yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan 100 times as much. Hal ini mengindikasikan seandainya di dunia yang akan datang ada perkawinan, tentu pola perkawinannya adalah monogami. Maka seseorang tidak akan memiliki banyak istri. Seseorang bisa memiliki banyak saudara dan anak-anak, tetapi tidak bisa memiliki istri lebih dari satu. Oke, ya. Jadi 100 kali lipat tapi nggak ada kata istri. Oleh karena tidak ada kata istri dalam dua ayat tersebut, maka bisa dikatakan bahwa orang yang telah meninggalkan segala sesuatu demi Tuhan akan memperoleh ganti 100 kali lipat dari apa yang telah ditinggalkan. Nah, kalau dalam ayat-ayat tersebut disebutkan adanya orang tua dan anak-anak, berarti ada keluarga, saudara. Tidak disebut dalam teks tersebut bahwa itu anak angkat atau anak orang tua angkat, tidak ada loh. Kita kan jujur ya. Tetapi seandainya bisa terjadi, itu maksudnya orang tua atau anak angkat boleh, tidak masalah. Tetapi tidak ada istri angkat, itu hebat Alkitab. Istri adalah istri dan hanya satu. Jadi kata mendapat 100 kali lipat, kalau orang meninggalkan ayah ibunya mendapat 100 kali lipat, itu nggak disebut di situ ayah angkat, orang tua angkat atau anak angkat, enggak loh. Ini menunjukkan ada keluarga memang, anak betul, orang tua betul. Tetapi kalaupun itu dianggap angkat bolehlah, hanya tidak ada istri angkat. Berbeda dengan Injil Lukas 18 ayat 29 ya, sampai ayat 30 mestinya itu ya. Lukas 18 ayat 29 sampai 30 terdapat kata istri. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Nah, luar biasa sekali kecerdasan Alkitab yang diilhami oleh Roh Kudus. Di dalam teks Lukas 18 ayat 29 ini dan sampai 30 ya, tidak ada kata 100 kali lipat, hekaton taplasiona. Tidak ada kata 100 kali lipat. Yang ada pola plasiona. Kalau yang pertama ya, kita menemukan kalimat 100 kali lipat ya, yang dalam bahasa Yunaninya hekaton taplasiona. Tetapi kalau di dalam Lukas pasal 18, 29, 30, di mana ada kata istri, itu nggak pakai 100 kali lipat, tetapi pola plasiona, manifold, much more, berlipat ganda, banyak atau lebih. Dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan lipat ganda, bukan 100 kali lipat.
Jadi seorang yang meninggalkan pasangan hidupnya karena pekerjaan Tuhan atau karena Injil, bukan berarti akan memperoleh 100 kali lipat dalam arti jumlah, tetapi mendapatkan lipat ganda kebahagiaan. Kata polaplasyon tidak menunjuk atau berbicara mengenai jumlah atau kuantitas, tetapi menunjuk pada kualitas. Nah, dalam Lukas 18 ayat 29-30 yang hendak dikemukakan adalah bahwa orang percaya yang rela meninggalkan kenyamanan hidup dan segala hak-hak dirinya, ia beroleh berkali lipat ganda kualitas keindahannya. Kualitas keindahannya. Nah, kalau kembali ke Markus 10, baca Pak, dalam Injil. Dalam Injil Markus 10 ayat 29 sampai 30, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada masa yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Nah, patut kita memperhatikan kalimat disertai berbagai penganiayaan. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa orang percaya khusus zaman itu beroleh 100 kali lipat bukan dalam arti jumlah. Pasti. Sebab orang yang teraniaya tidak akan memiliki harta dan saudara yang banyak. Orang yang percaya pada zaman itu harus menderita memikul salib. Jadi jangan berpikir kita akan mendapat 100 kali lipat. Seperti dulu banyak pendeta ngomongnya begitu. Kamu dapat 100 kali lipat. Kamu dapat 100 kali lipat. Padahal konteksnya pada zaman itu, pada masa aniaya ketika ditulis surat ini orang Kristen menderita luar biasa. Yang miskin saja, saudara, malah kehilangan anak, tetapi bisa berarti kebahagiaannya. Nah, tentu nanti, saudara, ya, di dunia hari ini dia meninggalkan segala sesuatu, nanti di dunia akan datang dia memperoleh 100 kali lipat. Pasti yang diperoleh di sini tidak mungkin beda unsurnya. Kalau you berkorban 1 kelereng dapat 100 kelereng, tidak mungkin 100 bakso kan. You berkorban 1 bakso dapat 100 bakso, nggak mungkin 100 kelereng. Amin. Anda ngerti maksudnya? Itu logis. Pasti mendapat 100 kali lipat. Nah, tadi di Injil Matius dan Markus ada kata 100 kali lipat, tapi nggak ada kata istri, tahu? Tapi untuk Lukas 18, 29-30 ada kata istri yang digunakan bukan 100 kali lipat, tapi lipat ganda. Itu cerdas loh Alkitab itu. Pasti saudara belum pernah membaca begini, ini belum ada. Saya juga, ya bukan kebetulan ya, tentu Tuhan menolong saya untuk memahami rahasia-rahasia firman-Nya. Hebat ya, satu kata itu luar biasa ya. Dari kata 100 kali lipat ini luar biasa. Kalau untuk istri tidak ada kata 100 kali lipat, hekaton taplasiona, tapi ketika ada kata istri disebut polaplasona, yang artinya lipat ganda, bukan jumlah tapi kualitas. Namun demikian tetap harus dipahami, kalau Tuhan berkata kamu mendapat 100 kali lipat ganda di bumi ini dan di dunia akan datang, di bumi ini pasti bukan dalam bentuk jumlah, bukan dalam arti kuantitas, tapi dalam arti kualitas. Harus kita pahami dengan benar, saudara. Nah, coba jelimetnya seperti itu. Jadi tidak sederhana, kompleks. Oke, teruskan Pak. Selanjutnya yang patut dipertimbangkan, kalau tidak ada kemungkinan adanya perkawinan, pasti Tuhan Yesus tidak menyebut adanya istri maupun anak. Ya, kalau Tuhan menyebut adanya istri,
Itu pasti. Nah, tapi kan kita tidak mau memastikan, betul nggak? Berhubung banyak orang kan bisa tersandung dengan ucapan ini. Barangkali, kemungkinan, ya. Oke, teruskan Pak. Upah 100 kali lipat ini lebih menunjuk upah yang diberikan di dunia yang akan datang, bukan di dunia ini. Betul. Sebab kenyataannya lebih banyak orang percaya yang sampai mati malah menghadapi kesulitan demi pekerjaan Tuhan. Iya, boro-boro 100 kali lipat, min 100 malah. Ya nggak, min 100 itu lebay ya. Min 5, min 3, malah sulit. Ini lebih menunjuk dunia akan datang. Kalau dunia hari ini pasti kualitasnya. Artinya begini, biar dalam aniaya dia akan ketemu saudara-saudara yang setia. Ini juga saudara saya. Nah, ini saudaraku. Dan Tuhan, kamu harus rela mati untuk saudara. Nah, saudara loh ya, bukan saudara palsu. Lain. Makanya saudara mesti punya komunitas-komunitas yang menjadi saudara, yang bisa memikul beban. Supaya ketika saudaramu susah, kamu yang pikul. Ya. Jangan kamu susah, kamu dipikul, dan kamu senang, kamu gak mikul. Itu jahat. Ya, ingat, orang baik belum tentu tahu budi. Orang gak tahu budi itu pasti jahat. Kalau saya lebih senang menggunakan kata binatang. Binatang. Anjing saja kita kasih makan, menjilati kaki kita. Tapi manusia bisa lebih jahat dari binatang. Hebat ya. Hebatlah manusia itu. Bisa lebih jahat dari binatang. Jangan jadi binatang. Terus. Justru di dunia kita diajar untuk berprinsip serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Dan asal ada makanan dan pakaian cukup. Tuh, kita nggak nuntut 100 kali lipat loh di bumi ini. Dia tidak menuntut 100 kali lipat loh. Malah serigala punya liang, burung punya sarang. Ini pasti menunjuk dunia yang akan datang. Dan kalau di bumi ini kita mendapat 100 kali lipat, itu kualitasnya. Saudara dapat saudara-saudara yang mengerti, yang membela, yang taruh nyawa untuk saudaraku. Kalau kau ada bahaya, aku di depanmu. Anakmu anakku. Kalau aku ada apa-apa, anakmu tanggung jawabku. Mafia aja bisa loh saudara. Mafia aja bisa loh. Maksud kita nggak bisa? Mafia saja bisa loh. Itu kelompok kejahatan. Bapaknya mati, seluruh keluarganya ditanggung sama godfathernya. Dalam Tuhan kita harus bisa lebih dari itu. Kau saudaraku, kalau kau ada apa-apa, anakmu tanggung jawabku. Itu nggak usah diminta, itu otomatis. Kalau istri dia sakit, aku ikut susah. Kalau ada bahaya, aku ikut susah. Itu ada di sini. Kalau orang dunia bisa, orang Kristen mestinya lebih dari itu. Nangkap saudara? Jadi jangan memanfaatkan orang lain. Berkorbanlah untuk sesamamu. Terus, semua yang kita miliki di bumi ini adalah milik Tuhan, sedang harta kita sendiri nanti di kerajaan surga. Itu firman Tuhan Lukas 16, 11-13. Jadi 100 kali lipat itu mendingan nanti, bukan sekarang. Jadi saya minta diperhatikan, yang pertama saudaraku, di bumi malah orang teraniaya pada zaman itu. Yang kedua, justru kita diajar untuk bersahaja. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Asal ada makan pakaian cukup, pasti bukan dalam jumlah. Paham? Oke? Lebih menuju akan datang. Ya. Kalau sekarang mendapat 100 kali lipat, itu pasti kualitas. Yang ketiga, ini harta kita sendiri nanti. Jadi semua yang kita miliki hari ini, semua milik Tuhan. Oke, anggaplah aku berkorban 10 juta, dapat 100 juta, anggaplah begitu. Dapat 1 miliar misalnya, anggaplah begitu. Aku berkorban 10 juta, dapat 1 miliar, anggaplah. Tapi semua juga milik Tuhan, bukan milik kita. Mengerti saudara? Kalau aku punya teman baik, ini saudaraku, tidak boleh kupakai untuk kepentinganku, aku kupakai untuk kepentingan Tuhan. Jadi jangan cari teman untuk dirimu, carilah teman untuk Tuhan.
Kalau dia aku jadikan temanku, kan dia menemani Tuhanku. Aku tidak cari teman, aku menjadi teman untuk Yesus. Temanilah Tuhanku seperti aku menemani dia. Kalau kau hanya menemaniku, sorry, aku tidak butuh teman. Aku berkhianat sama Tuhanku. Anak muda pun juga begitu. Kalau kamu cari jodoh, itu bukan jodoh karena kamu bisa happy-happy dengan dia. Kamu bisa jadi teamwork untuk melayani Tuhan. Teruskan. Tetapi walau demikian, orang percaya dapat menikmati kebahagiaan dan sukacita yang berlipat ganda dibanding orang yang tidak mengikut Tuhan Yesus. Jadi saudara, banyak masalah, saya tahu. Problem rumah tangga, problem uang, problem bisnis. Tapi bahagiakan hatimu. Yang penting kau bisa makan, tubuhmu sehat. Itu secara satu aspek-aspek yang lain. Sekecil apapun kau bisa membantu pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak butuh uang banyak dulu. Hatimu yang tulus untuk Tuhan dulu. Dukung sebisa-bisanya kamu dukung. Artinya kamu tidak punya duit pun dalam doa, itu pun juga sudah cukup. Bahagiakan hatimu, karena Tuhan yang berkata, bersukacitalah senantiasa. Terus Pak. Inilah damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan Yesus janjikan. Tidak heran kalau Paulus menganjurkan agar kita bersukacita senantiasa. Haleluya. Jadi saudara, bersukacita ya. Tuhan akan memberikan 100 kali lipat. Bapak Ibu dengar saya ngomong. Kalau saudara ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mempertemukan saudara dengan sahabat-sahabat yang baik. Orang-orang yang menjadi saudaramu, bahkan saudara kandungmu sendiri, bisa kau tinggalkan dan meninggalkanmu. Kadang-kadang saudara itu kayak kalau minta tolong kita kayak kita yang ngutang sama dia. Ya nggak apa-apa kalau kita bisa bantu, tapi kalau bantuan kita merusak dia, jangan dibantu. Jangan karena kita saudara lu dia berat untuk memeras kita merusak mentalnya. Ingat ini saudara ya. Nah, kita akan dikirimi orang tua yang baik, bapak-bapak yang baik, bapak ibu angkat yang baik. Kita akan diberi Tuhan perawat-perawat, sahabat-sahabat yang merawat saudara, anak-anak rohani yang baik. Satu cirinya saudara, Anda harus tulus untuk Tuhan. Nikmati kebahagiaanmu, yaitu jika kamu bisa menyenangkan Tuhan dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Sebab setiap saat kita diberi kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan itu tidak akan tergerak hatinya, tidak akan bergoyang. Dia lihat monyet, dia lihat dolphin, sebagus apapun gak tergerak. Tapi ketika melihat seorang anak Tuhan yang melakukan kehendaknya, ada irama di hati Tuhan. Bayangkan kalau kita bisa membuat irama di hati Tuhan, betapa itu luar biasa. Amin. Nah, saya mau tambahkan ini. Kalau saudara tidak berbuat dosa, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, itu sebenarnya belum cukup menyenangkan Tuhan. Belum cukup ya menyenangkan, tapi belum cukup. Sebab memang manusia harus begitu. Saudara bisa menyenangkan Tuhan ketika tanpa diperintah, saudara dan saya tahu apa yang dia ingini dan kita lakukan. Maka dibutuhkan kepekaan. Kita mengerti oleh pimpinan Roh Kudus apa yang dimaui oleh Allah Bapa di sorga, sehingga tanpa diperintah, tanpa dipaksa oleh Tuhan, kita melakukan apa yang dikehendaki. Kita bisa membuat irama di hati Tuhan. Aduh saudara, kalau kita bangun pagi, bangun pagi ya, kita melek, kita masih diberi kesempatan untuk membuat irama di hati Tuhan. Luar biasa. Kita nggak takut siapa-siapa, nggak takut mati, nggak takut miskin, nggak takut setan. Kita nggak takut siapa-siapa, cuma takut Tuhan. Karena kita mau menyenangkan Dia. Lakukan itu. Saudara mau? Ini keagungan. Dan saya mau ya, saudara-saudara yang menjadi orang-orang dekat saya, lakukan itu. Kalau tidak, tinggalkan saya. Kau bukan saudaraku. Sebab saudara, kita tidak mencari keuntungan untuk diri kita. Kita hanya mau menyenangkan Tuhan, saudara.
Jadi kita belajar hidup suci, belajar hidup benar. Nanti kita tahu sendiri apa yang dia inginkan. Tanpa dia perintah, tanpa dia paksa, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu sungguh-sungguh membahagiakan hati Tuhan. Kita bisa membuat irama di hati Tuhan. Betapa kita dirindukan oleh Tuhan untuk pulang. Dan Tuhan bisa menjumpai kita dan bertemu dengan dia. Betapa kita juga dirindukan oleh Tuhan. Hanya karena kita harus menyelesaikan tugas di bumi ini, Tuhan menunda kepulangan kita demi pekerjaan Tuhan yang harus kita selesaikan di bumi. Jadi saudara, Tuhan akan kasih saudara 100 kali lipat teman-teman yang membahagiakan. 100 kali lipat teman yang kita bingung dong, maksudnya itu bisa kualitas, mutu, dan itu lebih menunjuk dunia akan datang. Di sini mah kita penuh persoalan, saudara. Yang hebat itu ada kata anak, ada kata istri, ada kata orang tua, dan nggak ada kata angkat loh, nggak ada. Ini kalau orang tidak pernah belajar begini, lalu mendengar saya khotbah, ketawa kan dia. Ilmumu belum apa-apa, susah kita ngomong sama orang yang tidak belajar, saudara. Ya, oke. Sekarang batas ikatan perkawinan. Inilah yang jadi pertanyaan saudara selama ini. Nanti kita ketemu lagi nggak sama istri kita, sama suami kita? Aduh, kalau saya nggak dapet dia gimana? Kan gitu, saudara. Saya jawab hari ini. Dan yang datang hari ini Anda beruntung, saudara. Ayo Pak. Ikatan perkawinan hanya berlaku ketika masih ada di dunia. 1 Korintus 7 ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jelas sekali maksud berita utama ayat ini, bahwa istri terikat selama suaminya masih hidup. Kalau suami telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja, asal orang itu seorang percaya. Sebenarnya teks aslinya monon kureu, yang arti only in the Lord, hanya dalam Tuhan. Diterjemahkan asal orang percaya, ini juga ini pusing juga nih. Terjemahan yang benar tuh monon kureu, jadi only in the Lord. Terjemahan bebasnya ya, only in the Lord. Bingung loh, only in the Lord itu apa? Bingung juga itu penerjemah. Asal di dalam Tuhan. Kalau menurut saya asal dalam Tuhan itu bukan hanya berarti dia orang percaya, asal dalam kehendak Tuhan. Jadi jangan saudara pikir, wah aku boleh kawin lagi suamiku meninggal. Ntar lu doain suami meninggal. Only in the Lord. Only in the Lord. Only in the Lord artinya hanya dalam Tuhan. Jadi jangan terus berpikir suami meninggal, istri meninggal, saya kawin lagi boleh. Tidak, harus coram deo. Kalau usia saya 55 tahun, saya mau benar. Saya mau pulang ke surga tanpa gangguan. Saya mau pulang ke surga tanpa gangguan. Saya serius. Saya dianggap munafik terserah, saya serius. Engkau yang jadi saudaraku, engkau percaya saya ngomong. Engkau yang tidak percaya, aku juga tidak peduli kamu siapa. Saya udah ngomong, saya gak takut siapapun. Ingat kalimat ini. Dan saya gak peduli siapapun, kecuali Tuhan yang suruh saya peduli. Ya, coram deo itu artinya only in the Lord, hanya di dalam Tuhan. Jangan, boleh kawin. Tanya Tuhan, bro, boleh nggak you kawin? Sebab kalau kamu kawin dan Tuhan tidak menikmati perkawinan itu, engkau tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Sekarang kita sudah punya pasangan hidup, pasangan kita belum tentu membahagiakan kita. Lalu gimana? Ya udah, dijalani saja. Jadi duri dalam daging permanen, tapi itu mendewasakan kita. Anggaplah dia sikat Anda sepatunya, dia gosok terus, kamu yang mengkilat ditambah dobol. Walaupun enak di dia, nggak enak di kita, oh nggak apa-apa. Ya udah, tanggung jawabmu, kenapa kau udah pilih dia, ya udah bayar. Terseok-seok, tapi lewat itu kita diproses menjadi dewasa. Nah, kalau Alkitab berkata jika meninggal dia boleh kawin asal coram deo. Jadi ada peluang kawin kan? Tahu nggak? Peluang kawin.
Itu berarti seperti yang dikatakan tadi, hubungan perkawinan itu hanya di bumi, saudara, bukan di surga, nggak berkelanjutan. Kalau berkelanjutan, Tuhan akan larang kawin, nggak boleh kawin lagi ya, semua nggak boleh pokoknya, kan udah satu ya satu. Teruskan, silakan. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang percaya. Ya. Pernyataan ini bukan bermaksud seseorang yang pasangannya meninggal boleh menikah lagi atau dianjurkan menikah lagi. Harus diingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus dalam kehendak Tuhan. Coram Deo. Ya, ada hasil maksimal pergumulan dengan Tuhan. Oke, terus. Dalam penjelasan ini yang hendak ditekankan adalah bebasnya seseorang dari ikatan perkawinan kalau pasangannya meninggal dunia. Terus. Kata terikat di dalam teks aslinya adalah dedetai, yang artinya bound by law, terikat oleh hukum. Juga berarti tertangkap atau terpenjara, of arrest and imprisonment. Dari pernyataan firman Tuhan ini, maka jelas sekali kebenaran ini, bahwa kematian memutuskan ikatan tali perkawinan. Kalau kematian tidak memutuskan tali perkawinan, sebab akan dilanjutkan di dunia yang akan datang, maka firman Tuhan tidak berkata demikian. Jadi memang ada kemungkinan atau peluang yang diberikan Tuhan kepada mereka yang ditinggal mati atau meninggal pasangannya untuk menikah lagi. Sedangkan kata bebas dalam teks aslinya adalah eleutera, yang artinya freedom, dilahirkan sebagai freeborn, artinya dilahirkan sebagai orang bebas, tidak bergantung siapapun, merdeka, tidak terperbudak, tidak terikat. Kata-kata ini menunjukkan kepada suatu keadaan di mana seseorang terbebas dari ikatan atau belenggu secara hukum. Terus, dengan penjelasan di atas ini, nyatalah bahwa ikatan perkawinan hanya sampai pada kematian. Tentu saja cinta sejati yang terbangun antara dua individu tidak terputus walaupun kematian memisahkan, kecuali kalau sudah tidak ada lagi cinta di antara keduanya. Jadi, bila nanti kita bertemu dengan pasangan hidup kita, maka hubungan perkawinan sudah putus. Nah, berhubung tidak pernah dengar begini, begitu dengar langsung ngawur itu pendeta. Pasti lah, aku kan cuma lihat Alkitab, betul? Lo ada yang amin ya? Oh, nggak rela ya? Ya udah, nanti janjian situ. Kalau meninggal putus, betul nggak? Ayatnya jelas, bukan saya ngarang-ngarang. Nah, yang pasangannya nggak menyenangkan yes itu kan. Yang gagal punya pasangan gitu, kalau pasangannya aduh kok lebih senang lihat monyet daripada lihat dia, jadi yes gitu. Tapi kalau pasangannya aku nggak mau pisah sama kamu loh, lu gimana dong? Ya, Tuhan kan punya kebijakan, bukan tidak bisa diteruskan, bisa, iya bisa tidak. Itu nanti Tuhan yang menetapkannya, saudaraku, kalau seandainya ada perkawinan. Terus, apakah tidak bisa bersama lagi? Tentu bisa. Jika ada perkawinan, maka Tuhanlah yang menetapkan atau mempersatukan. Dengan penjelasan di atas ini, maka kemungkinan kecil ikatan perkawinan di bumi dilanjutkan di surga. Bagi pasangan yang dipersatukan Allah atau Allah yang menentukan, bisa saja bersama lagi. Tetapi bagaimana kalau pasangannya tidak bertobat atau selama hidup di dunia tidak memiliki kualitas yang pantas untuk hidup bersama? Ya, pada waktu sama-sama menikah, sama-sama duniawi, tapi kemudian si perempuan rohani banget kebenaran, suaminya tidak, atau suaminya rohani, istrinya tidak. Itu mungkin. Gimana? Atau salah pilih? Gimana? Nah, ini saya cuma memberitahukan Alkitab ngomong begini. Kalau saudara nggak setuju, ya sudah omeli di Alkitab, Alkitab ngomong begitu. Oke, saudara, saya kan cuma membeberkan secara analitis Alkitabiah dan tentu dengan penjelasan yang ya dengan ilmu eksegesis hermeneutik yang saya mampu lakukan. Begini nih loh Alkitab gitu. Terus Pak.
Itulah sebabnya, seperti yang dijelaskan terdahulu, bahwa di dunia yang akan datang kita mendapat identitas baru. Ikatan darah dan keluarga sangat besar kemungkinan tidak lagi dominan. Semua menjadi baru. Kalau kita mengamati kehidupan tokoh-tokoh iman perjanjian lama, ternyata di antara mereka memiliki beberapa istri, seperti misalnya Yakub. Betul nggak? Yakub siapa? Ada Rachel, Lea, betul? Ada 4. Daud 4. Musa udah punya Zipora, ambil perempuan Kusi, yang kulitnya hitam ya. Jadi begitu. Musa itu punya Zipora, juga punya perempuan Kusi, mungkin kulitnya agak gelap-gelap, itu black sweet but black but sweet. Nah, kalau nanti mati kira-kira gimana? Teruskan, Pak. Tentu tidak diragukan, mereka orang-orang yang pasti masuk dunia yang akan datang. Kalau ikatan perkawinan berkelanjutan di dunia yang akan datang, maka dengan memiliki banyak istri akan menjadi masalah. Yang jelas, Tuhan telah menentukan pola perkawinan adalah perkawinan monogami. Saya tidak cantumkan si Salomo. Lah bininya 700. Kalau kita mengamati kehidupan Ayub yang saleh, kita bisa memastikan tokoh ini pasti masuk dunia yang akan datang. Masalahnya adalah, seandainya ada perkawinan di dunia yang akan datang, apakah istri pertamanya yang mendampingi? Hal ini menjadi pertanyaan banyak orang. Iya, ini sudah jadi pertanyaan banyak orang. Kan Ayub punya istri, betul nggak saudara? Waktu Ayub jatuh miskin, badannya rusak, istrinya kan bilang begini, Ayub, kamu masih bertekun kepada Allahmu, kutuki dia dan matilah kau, mati maho. Ini perempuan apa? Dia bilang, kamu bicara seperti perempuan gila. Gitu loh saudara. Nah, apakah perempuan ini akan mendampingi Ayub? Coba tanya, kira-kira Ayub masuk surga atau masuk neraka? Kira-kira tokoh satu ini orang yang dikasih Tuhan, doanya saja didengar. Untuk sahabat-sahabatnya yang perlakuan dia tidak pantas, doanya didengar oleh Tuhan. Nah, kalau dia nanti dunia akan datang lalu ketemu perempuan model itu, pantas nggak kira-kira? Tapi kalau orang nggak mau ngalah begini, tapi bertobat istrinya Pak, kagak ada di situ, ada ngarang lagi. Oke, teruskan Pak. Jawab yang lebih dekat adalah tidak. Beberapa alasan dapat dikemukakan. Pertama, semua sahabat-sahabat Ayub yang salah menilai Ayub diberi kesempatan Tuhan untuk bertobat sehingga tidak dihukum Tuhan oleh doa permintaan ampun Ayub kepada Tuhan atas kesalahan mereka. Tetapi istri Ayub yang menyerang Ayub dengan lebih keras dan sangat kurang ajar terhadap Tuhan, dan Ayub tidak memperoleh kesempatan untuk bertobat. Dia menyerang Tuhan dan Ayub. Tuhan dan Ayub, ya. Jadi, saudara perhatikan ya, yang kesalahannya sedikit ini saja dibereskan. Ini salah banyak loh, nggak usah didoakan. Dan memang Anda bisa ngerti ya, yang kesalahan kecil aja dipersoalkan Tuhan, apalagi kesalahan besar pasti dipersoalkan kan. Halo, kan sebenarnya kan teman-teman Ayub nggak maki-maki Ayub, cuman Tuhan itu, kalau saudara membaca cerita Ayub, Anda baca deh, mereka itu orang-orang menghormati Tuhan loh. Teman-teman Ayub itu menghormati Tuhan. Masa Tuhan bikin kamu begini? Tuhan kan adil, Ayub. Mereka itu bela Tuhan. Tapi Ayub berkata, aku tidak salah. Sampai akhirnya kan Tuhan marah tuh sama teman-teman Ayub. Kamu kalau nggak minta doa Ayub, saya aniaya kamu. Coba baca tuh, kamu dia. Tuhan tuh ngancam, aku aniaya kamu. Jadi Ayub mintakan ampun atas mereka. Tuhan mengampuni mereka. Salah mereka itu kecil dibandingkan dengan perempuan gila itu. Istrinya bisa bilang begini, Ayub, masih bertekunkah kamu dalam kesalehan? Kutuki Allahmu. Dia udah mengutuki Tuhan loh itu. Dan matilah kau. Dia udah gak cinta lagi sama Ayub. Dia mengendaki suaminya mati. Jadi kalau saya boleh ngomong, yang pertama ini bukti itu bukan istri Ayub. Artinya istri yang dinikahi kemudian, bukan dia.
Bukan. Karena Tuhan tidak memberikan pengampunan. Orang salah kecil aja diampuni. Ini salah besar nggak dipersoalkan, nggak mungkin. Tapi dia istri Ayub, Pak, dia sudah menyatu. Tidak. Alasan kedua, ketika Ayub dipulihkan, semua saudara-saudara Ayub datang menghibur Ayub dan memberikan sejumlah uang. Tetapi tidak dikatakan bahwa istrinya datang kepadanya. Ya. Kalau ditinjau secara logis, istri Ayub yang menganjurkan Ayub mengutuki Allahnya menunjukkan bahwa ia tidak sepaham lagi dengan Ayub. Lebih besar kemungkinan ia meninggalkan Ayub, sebab ia sendiri juga mengharapkan kematian suaminya. Ya, iya kan saudara? Istrinya tidak datang. Jangan bilang, tapi dia mendampingi, saya ngomelin. Tidak, matilah kau. Dia tidak ingin bersama Ayub. Logika ini luar biasa. Kan ketika saya mempersiapkan khotbah ini kan saya mempersoalkan, apakah istri di bumi juga istri di sana? Belum tentu kan. Termasuk saya mempersoalkan kisah Ayub. Nanti lain waktu ketemu lagi yang lain. Dan kebetulan juga sering ditanya, Pak, istri kedua Ayub ini apakah istri pertamanya? Nah, itu juga sering saya dengar. Sekaligus dah gua jawab sekalian di sini. Jadi yang pertama tadi, Tuhan tidak memberi kesempatan istri Ayub bertobat. Orang kesalahan kecil aja suruh beres, kenapa kesalahan besar? Yang kedua, ketika Ayub mulai mau dipulihkan, saudaranya datang kepadanya, ya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, tapi tidak disebutkan istrinya. Kalau dibilang istrinya udah bersama-sama Ayub, tidak, kecil kemungkinan, karena dia mengharapkan Ayub mati, meninggal. Oke, teruskan. Aspek lain juga bisa menjadi alasan yang ketiga. Sangat besar kemungkinan istri Ayub tidak lagi dapat melahirkan 10 anak untuk Ayub. Iya, saudara kalau membaca Alkitab, ada banyak yang punya anak. Tapi kalau sampai puluhan tidak ada loh. Yakub 12, itu bininya 4 loh. Istrinya 4, maka punya anak 12. Kecil kemungkinan 1 perempuan 20. Kecil kemungkinan. Kalau orang-orang Cina dulu bisa. Ini betul. Orang Cina dulu tuh anak bisa 20 lebih, ada 1 rumah lagi. Tapi di Alkitab tidak pernah disebutkan. Itu menarik sekali. Jadi kemungkinan kecil ini istri Ayub yang pertama. Teruskan. Kemungkinan kecil lainnya adalah bahwa anak Ayub kali ini paling cantik di antara anak-anak gadis di seluruh negeri. Terus? Kalau istri pertamanya cantik, sangat besar kemungkinan anaknya juga cantik. Rupanya sangat besar kemungkinan istri kedua Ayub lebih cantik dari istri pertamanya, atau sangat cantik. Mungkin istri pertama lebih pesek, atau kepalanya nggak jelas gimana bentuknya. Tapi istri yang kedua ini seluruh negeri nggak lebih cantik. Itu kan memberikan indikasi ini istri baru. Masuk akal nggak saudara? Kalau baca Alkitab tuh jangan buru-buru mikir gitu, jadi dapat halal yang baru. Iya ya. Sederhana ya. Ya kan saya cuma mau membuktikan ini istri pertama atau istri pertamanya tidak, kemungkinan kecil dengan data 1, 2, 3, 4. Ya kan saudara? Kan logis. Nah, sekarang kalau ibu punya data lagi silahkan untuk memperkuat itu istri pertamanya. Saya kira istri pertamanya nggak pantas mendampingi Ayub. Sebenarnya ini maksudnya di sini adalah tidak mungkin nanti ketika Ayub mati, Ayub di surga kan? Terus istri yang jahat kayak model begitu menemani dia, nggak mungkin. Atau dua-duanya, nggak mungkin ya. Daud itu kekasih Tuhan, istrinya 4 atau 5 itu lupa ingat, minimal 4. Yakub jelas 4. Ya, tapi putus hubungan perkawinan sejak di bumi ini. Ya, makanya ketika ada orang tanya, Tuhan, kalau orang istrinya 7 nanti gimana dong? Siapa dong nanti istrinya? Kamu nggak ngerti kan gitu kan, orang nggak dikawinkan, itu masalahnya di situ. Satu, orang nggak mati, jadi nggak ada kematian. Yang kedua, tidak ada perkawinan levirat. Oke, teruskan Pak. Dari kisah Ayub ini kita mendapat inspirasi bahwa tidak mungkin Ayub akan dipertemukan dengan istri pertamanya sebagai suami istri di dunia yang akan datang. Dengan istri model istri pertama yang menyuruh Ayub mengutuki Allah dan segera mati. Kalau istri di bumi juga menjadi pasangan di langit baru, bumi baru, seandainya ada perkawinan, betapa celaka yang memiliki pasangan yang salah atau jahat. Ya,
Yang saya pernah kasih ilustrasi laki-laki yang mau masuk barisan surga sampai pindah ke barisan neraka, kan di situ ada bininya di situ. Waduh, bini gue juga di barisan surga ini. Waduh, surga jadi neraka kalau ada dia. Mendingan aku pindah dah barisan sebelah. Oke, terus. Kalau mengamati pernyataan Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan memberikan pasangan di dunia yang akan datang, jika benar demikian ada perkawinan, seperti yang tertulis dalam Lukas 18:29-30, maka bisa terjadi pasangan yang di bumi belum tentu menjadi pasangan di keabadian. Belum tentu berarti bisa ya, juga bisa tidak. Seandainya benar, maka pasangan yang diberikan Tuhan nanti pasti pasangan yang sempurna, yang kesempurnaannya atau kebaikannya lipat ganda dari yang diperoleh atau dipilihnya di bumi. Amin.